buka ya. Oke, sebelumnya aku salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mas Ruhul Amri, bisa dipanggil Amri. Aku sekarang lagi menjalankan kuliah dan menuju ke semester 7 atau proposal. Aku dari kampus Unpam, Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung pada seminar malam ini. Dan nama kita Sporting kita level 1 dengan Business Plans Competition. Oke, teman-teman makasih ya udah mau menyempatkan waktunya di Project Citizen Class. Oke, saya akan membacakan CV dari pemateri dulu ya. Namanya Kak Ferdian Trikusuma. Beliau mahasiswa berprestasi 2 program diploma Universitas Brawijaya. Founder Lamongan Youth Pioneer, terus pendanaan bisnis Magellan Entrepreneur 2025, dan terus juara harapan Olimpiade Vokasi Indonesia 2024 serta 30 plus Investment Business Plans Competition. Oke. Sebelumnya, terima kasih ke Ferdian karena sudah mau menyempatkan waktu sebagai pemateri pada malam hari ini. Kita memulai sekarang atau menunggu orang lagi, Kak? Mungkin bisa dimulai sekarang aja sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Boleh. Kalau begitu, kita mulai malam ini aja ya. Silahkan Kak Ferdian. Oke, thank you Rima. Sebelumnya, ya, sorry. Thank you juga. First of all, thank you juga Mas Zaki udah ngasih kesempatan aku buat join di Criticizen Class di malam hari ini. Sebelumnya aku mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harap kita bisa lebih dekat lagi teman-teman. Kita bisa kenalan satu sama lain dan di sini aku menyampaikan materi, tapi di sisi lain aku harap juga kita bisa saling diskusi. Jadi kita bukan hanya berjalan satu arah dari aku aja, tapi juga dari teman-teman juga gitu. Dan di sini aku pengen berbagi pengalaman aku terkait dengan business plan competition yang udah aku jalanin dan aku ikutin dari aku SMA. Dan aku izin share screen juga teman-teman. Ya. Apakah kelihatan teman-teman? Sorry. Belum, Kak. Belum ya? Wah, sorry. Ada sedikit tinggal tadi. Buat sekarang kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Uh, ya hari ini kita bakal belajar tentang business plan mastering yang dimana
bisnis plan itu lingkupnya luas teman-teman, bukan hanya satu hal aja, dan berbagai tema juga. Dan yang membedakan bisnis plan dengan saya adalah keuangannya, seperti itu salah satunya. Nah mungkin inilah profil aku sendiri. Yang pertama, saat ini aku jadi co-founder dari PT Startup Edupreneur Indonesia dan juga founder Lamongan Youthpreneur, terus beberapa juri di proposal business competition, dan saat ini aku juga lagi ngejuriin Gamma Cendekia UGM di business plan competition-nya, di BMC-nya. Jadi teman-teman feel free banget kalau emang teman-teman mau ikut di lomba tersebut, dengan senang hati aku bisa menjurikan teman-teman. Nah, kita bahas secara basic dulu ya teman-teman, terkait dengan permasalahan dasar pembentukan dari bisnis sendiri. Sebenarnya bisnis plan itu berasal dari dua hal. Yang pertama, apakah itu dari permasalahan, atau yang kedua, itu berasal dari sebuah kebutuhan. Nah, kalau kita melihat dari sebuah permasalahan, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi di isu-isu terkini gitu. Mungkin contohnya terkait dengan UMKM. Nah, kita tahu bahwasanya di 2 tahun 3 tahun ke belakang masih sedikit sekali digitalisasi terhadap UMKM gitu. Terus yang kedua terkait dengan state of the art, yang dimana kita melihat dan kita juga harus tahu pendekatan yang kita lakukan nantinya di setiap bidang yang akan kita jalani seperti apa. Karena kita harus fokus kepada satu bidang teman-teman. Jangan terlalu luas. Jadi kita harus menguasai satu hal yang dimana nantinya kita bisa lebih fokus di situ. Yang kemudian kita harus lihat gap analisis yang ada, dan kita harus tahu apa sih celah atau apa sih kekurangan yang masih ada. Misal kita melihat sebuah bisnis yang memang sudah ada, dan kita lihat apa sih kekurangan di bisnis tersebut, yang dimana nantinya kita bisa berikan solusi di bisnis tersebut, bisa kita ambil di bisnis kita, yang dimana kita men-solving lah, kita men-solving bisnis yang ada. Nah di situ kita bisa tahu, oh ternyata kekurangannya seperti ini loh, sehingga kita bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kita harus tahu juga efek bola salju, yang dimana efek bola salju ini bukan hanya ke satu hal atau dua hal juga. Kita juga harus melihat bagaimana efek yang diberikan dari setiap permasalahan yang ada. Nah, terus kita juga harus membuat tujuan dari proposal di bisnis ini sendiri, yang dimana tujuan dari pembuatan proposal bisnis plan ini yaitu untuk mengetahui apakah bisnis ini layak dijalankan atau tidak gitu. Sehingga nantinya ketika kita menjalankan sebuah bisnis, jadi kita berangan-angan bahwasanya ini bisnis udah mau jalan gitu teman-teman. Next. Ya. Nah, nah selanjutnya itu kita kenalan sama konsep bisnis yang sebagai solusi konkret, yang dimana kita harus melihat dulu sebuah permasalahan yang dimana itu dijadikan kita peluang. Karena dengan adanya sebuah masalah, itu jadi sebuah peluang dan juga kesempatan buat kita untuk bisa mengisi celah yang ada, dan kita solving di situ, kita selesaikan di situ, kita coba lihat lagi apakah nantinya bisnis yang kita jalankan ini atau mungkin permasalahan yang ada ini bisa sesuai dengan solusi bisnis kita gitu. Kemudian yang kedua, kita harus punya yang namanya identitas perusahaan, yang dimana mulai dari nama, bentuk hukum, entah itu PT atau CV, terus yang ketiga itu ada logo, terus lokasi, dan juga visi misi. Ini adalah hal basic ya teman-teman, hal mendasar, dan ini fundamental yang penting juga buat teman-teman untuk membuat proposal bisnis gitu. Karena tanpa adanya ini, orang nggak bakal tahu apa bisnis teman-teman, apa nama perusahaan teman-teman, terus visi misi teman-teman seperti apa. Karena nantinya visi misi itu juga akan berlanjut ke bagaimana teman-teman menjalani bisnis gitu. Terus deskripsi produk atau jasa. Nah, deskripsi produk atau jasa ini kurang lebihnya terkait dengan penjelasan ide bisnis kalian. Yang dimana pada penjelasan ide bisnis ini, kalian jelasin lebih lanjut terkait dengan, oh apakah bisnis ini berupa produk, apakah bisnis berupa jasa. Terus kemudian
bagaimana bisnis ini bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari situ kita bisa tahu, wah ternyata bisnis ini berdasarkan kebutuhan, oh bisnis berdasarkan permasalahan. Jadi kita bisa kelompokkan di situ. Next. Nah, ini terkait dengan SWOT analisisnya, yang dimana SWOT analisis ini terdiri dari S, strength, W, weakness, O, opportunity, and T-nya threat, yang dimana strength ini adalah kekuatan. Apa sih yang menjadi kekuatan bisnis kita? Apa sih? Itu kekuatan itu terdiri dari terdapat dari internal kita. Jadi strength ini internal, terus weakness juga internal, terus opportunity ini adalah eksternal, terus threat itu juga eksternal. Jadi kita bisa susun ini supaya kita tahu sebenarnya SWOT ini sama dengan bisnis model kanvas, tapi lebih simpelnya. Jadi gambaran tentang bisnis plan kita itu ada di SWOT, dan gambaran semua bisnis kita juga sama ada juga di BMC. Jadi tergantung aja kita bisa milihnya SWOT atau BMC. Tapi kebanyakan memang teman-teman dan orang-orang memilih untuk BMC karena di situ lebih jelas, mulai dari customer segmennya, terus mulai dari key activation-nya, terus value proposition dan lain sebagainya, sehingga di situ tertera lebih jelas. Tapi kalau SWOT ini memang cukup kekuatan bisnis, kekurangan bisnis, peluang dari bisnis, dan ancaman dari bisnis kita sendiri gitu. Nah, ini aspek SMART. Nah, aspek SMART ini penting juga karena ini yang ngebuat kita jadi tahu kira-kira dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan apakah bisnis kita layak dijalankan atau tidak. Nah, aspek SMART ini yang pertama dari S-nya spesifik, yang dimana kita harus tahu bisnis kita arahnya kemana, sehingga ini nggak belok kemana-mana gitu. Biasanya spesifik ini berjalan dengan satu hal, tapi di sisi lain biasanya orang-orang juga kalau memang sudah menjalankan satu bisnis, tapi ternyata bisnis ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka melakukan pivot, teman-teman. Jadi pivot itu adalah mereka mengubah arah gerak bisnis mereka dari yang awalnya misal mereka adalah jualan HP gitu ya kali, jualan HP. Terus ternyata wah ini eh, kedepannya kayaknya bakal kesulitan nih kita melakukan pemasarannya. Jadi mereka pivot untuk menjual aksesoris handphone aja seperti itu. Terus yang kedua measurable, yang dimana kita harus tahu indikator atau kriteria apa aja yang dapat mengukur pencapaian kita. Jadi kita harus punya target, teman-teman, punya goals, yang dimana nantinya misal dalam kurun waktu 1 tahun kita mencapai penjualan selama sebanyak 1.000 page dan sebagainya, itu adalah measurable. Terus yang ketiga yaitu achievable atau acceptable, yang dimana kita harus menyelaraskan dengan tujuan sama sumber daya, keterampilan, juga strategi yang kita miliki, sehingga nantinya itu linear, itu berjalan secara berbarengan. Nah, yang keempat yaitu realistik. Kita harus realistik, teman-teman. Jadi kita harus melihat apakah misi kita benar-benar bisa dijalankan dengan baik atau tidak, karena realistik ini adalah hal yang sangat sangat penting juga, karena memang kalau kita nggak realistis, karena kalau kita hanya gambaran aja, karena biasanya bisnismen itu gambaran di otak yang memang mereka nggak realistis. Jadi ya udah, mereka jalanin sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, tapi mereka nggak tahu di lapangan seperti apa. Itu biasanya yang jadi sebuah permasalahan di bisnis plan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah time bound, yang dimana kita harus punya batasan-batasan waktu, atau mungkin ya stepstone lah, atau milestone yang kita sebutnya di pitch deck biasanya. Supaya nantinya kita punya target gitu. Next. Nah, ini adalah sebuah struktur organisasi dari bisnis itu sendiri. Nah, kita harus tahu struktur organisasi di bisnis kita sendiri seperti apa. Jadi kan biasanya memang kebanyakan orang-orang memilih PT dibandingkan CV, karena wah PT itu dianggapnya lebih besar, dan memang lebih besar sih. PT itu lebih wah gitu. Tapi di sisi lain kita juga tahu ada CV, teman-teman, yang dimana
CV itu terdiri dari sekutu aktif sama sekutu pasif. Dan kalau PT itu terdiri dari komisaris, terus direktur, terus apa namanya, founder, terus C-level. C-level itu ini, C-level itu ada CEO, COO, CFO, CMO, CTO, CPO, dan lain sebagainya. Dan di sini masih banyak yang lain juga gitu. Yang dimana kita harus tahu apakah kita masuk di salah satu kategori ini gitu. Dan di sisi lain ada yang namanya hustler, hipster sama hacker. Nah, hustler ini sama halnya dengan CEO. Hipster ini sama dengannya dengan CFO, sedangkan hacker ini sama dengannya CTO. Biasanya kalau memang dalam sebuah tim itu harus memiliki salah satu di antara tiga ini. Apalagi setiap orang memilikinya masing-masing gitu. Itu adalah kombinasi yang lengkap di setiap timnya. Next. Nah, kegiatan operasional. Kita harus tahu juga kegiatan operasional dari bisnis kita seperti apa, mulai dari sistem produksi, terus eh, teknologi yang bakal kita gunain, manajemen waktunya, sama sumber daya manusianya. Karena kalau kita nggak melakukan pengelompokan itu, bakal susah menjalankan dan kita mempresentasikan kepada dewan juri nantinya. Karena kita harus punya yang namanya KPI. KPI itu Key Performance Indicator, yang dimana itu adalah patokan lah, bahasa ini, bahasa simpelnya patokan untuk kita melakukan sebuah operasional. Misal dalam satu hari minimal kita memproduksi 10 pitch produk. Nah, itu adalah sebuah KPI. Ketika kita sudah melakukan produksi selama sebanyak 10 pitch, jadi KPI kita tercapai, teman-teman. Itu adalah sebuah patokan. Terus yang kedua, kita harus melakukan quality control, yang dimana kalau ini nggak dijalankan, kita bakal kelagapan dan kesulitan untuk menjalankan ke depannya. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu OKR, Objective and Key Result. Dan kita harus tahu hasil akhirnya seperti apa. Karena dari KPI sama quality control ini, terciptalah key result yang ada gitu. Terus terkait dengan strategi pemasaran. Nah, sebenarnya banyak sekali strategi pemasaran yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu kita harus melakukan klasifikasi terkait dengan geografis, demografis, psikografis gitu. Geografis ya terdiri dari apa namanya, tata letak kita. Misal target penjualan kita hanya di lingkup Pulau Jawa aja, itu namanya geografis. Yang kedua demografis, target konsumen kita adalah usia 17 sampai 25 tahun, itu demografis. Terus uh, gender, secara laki-laki atau perempuan, itu juga demografis, teman-teman. Kemudian psikografis itu adalah psikologi setiap konsumen. Misal targetku adalah orang-orang yang memang suka dengan fashion, itu psikografis. Kemudian terkait dengan tam samsom. Nah, ini sih yang memang cukup tricky dalam penggunaan tam samsom. Tam samsom itu yang pertama total market, total available market, yang dimana total available market itu lingkupnya lebih luas. Terus kemudian yang kedua adalah sum available marketnya, yang tersedia. Terus yang terakhir adalah sum, yang mana sum itu reachable market. Jadi kalau kita kelompokkan tam itu yang lingkaran paling besarnya, terus yang sum itu lingkaran keduanya, dan sum itu lingkaran terkecilnya. Jadi kira-kira tam ini adalah lingkup terbesar, yang dimana kita kasih contoh aja secara luas gitu. Di Indonesia sendiri terdapat 100.000 pengguna kendaraan listrik gitu. Terus sumnya itu di Pulau Jawa, jadi lingkup kecilnya. Kalau tadi kan tamnya itu kan di Indonesia ya. Dan lingkup kecilnya, sum yang tersedia itu yang mau kita ambil alih itu, misalnya itu tadi di Pulau Jawa tersedia 50.000 kendaraan listrik gitu. Nah, yang bisa kita reach out, yang kita bisa jangkau itu sumnya. Jadi ternyata di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek, itu terdapat 10.000 kendaraan listrik. Itu lingkupnya lebih kecil gitu. Terus yang kedua STP. Kita harus tahu segmentation, targeting, sama positioning. Yang dimana
kita harus melakukan pengelompokan bisa pengguna untuk jasa atau mungkin konsumen. Terus yang kedua, kita harus menargetkan kira-kira target kita apa aja dan kita harus memposisikan kira-kira bisnis kita ini arahnya seperti apa dan apa sih yang menjadi pembeda dari bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada marketing mix yang dimana ada 4P sama 7P dan kebanyakan orang menggunakan 7P karena lebih kompleks. Dan 4P itu yang pertama ada produk, price, place, promotion. Terus yang 7P ditambah dengan people, proses sama physical evidence. Tapi di sisi lain untuk segi permasalahan ini kita juga ada yang namanya marketing funnel. Yang dimana marketing funnel ini untuk mengelompokkan setiap pemasaran yang bakal kita lakukan. Nah, gitu teman-teman. Sorry. Nah, ini adalah salah satu bagian penting dari penggunaan potensi market fit yang dimana kita bisa melihat pasar. Yang pertama, channel strategi. Jadi kira-kira kita akan melakukan penjualan itu di mana aja. Contohnya di marketplace, website, atau mungkin yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah customer relationship. Kira-kira bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Karena hubungan dengan pelanggan itu yang membuat pelanggan repeat order ke kita, itu yang lebih susah menjaganya dibandingkan kita mendapatkan pembeli baru. Jadi, untuk mempertahankan sebuah pelanggan atau mendapatkan sebuah loyalty dari pelanggan itu jauh lebih susah dibandingkan kita mendapatkan pelanggan baru. Karena apa? Karena pelanggan udah tahu produk kita dibandingkan pelanggan yang belum tahu produk kita. Itu mereka jadi lebih memahami produk kita seperti apa. Kalau memang produk kita bagus, ya pelanggan bakal beli karena mungkin produk kita sesuai dengan preferensi pelanggan. Tapi kalau di sisi lain, produk kita kurang baik, gimana caranya pelanggan ini bisa membeli produk kita lagi padahal dia udah beli dan dia mendapatkan produk yang memang tidak sesuai dengan yang dia harapkan gitu. Kemudian kita harus melakukan analisis kompetitor yang dimana analisis kompetitornya juga penting buat melihat kelebihan kekurangan dari bisnis kita dengan bisnis yang lainnya sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kekurangan bisnisku itu ini dan itu ada di bisnis yang lain. Oh ternyata kekurangan bisnis yang lain tuh ini tuh ada di bisnis kita sehingga kita bisa melakukan perbandingan di situ. Seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir ada supply chain dan distribusi yang dimana supply chain ini terdiri dari supplier hingga pelanggan akhir yang bisa kita lakukan dengan visualisasi data dan kita bisa tampilkan strategi logistik terkait dengan mitra distribusinya, entah itu reseller, atau mungkin kita uh, by order dan sebagainya. Tergantung kita bagaimana kita menjelaskannya. Dan di sini yang aku bahas hanya fundamental aja ya teman-teman. Aku nggak bahas terkait dengan keuangan, aku nggak bahas terkait dengan mitigasi resiko dan sebagainya karena kalau ngebahas soal keuangan bakal lebih panjang lagi, belum lagi nanti cash flow-nya, belum lagi nanti return on investment, terus BEP dan sebagainya. Jadi aku cukup bahas sampai sini aja supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami dan lebih aware juga terkait business plan competition atau mungkin business model canvas competition. Mungkin itu aja dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh banget teman-teman disampaikan. Feel free kita diskusi, jangan anggap ini ada gap di antara kita. Kita masih sama kok, kita sama-sama belajar dan aku juga masih belajar dari kalian. Gitu aja dari aku. Thank you. Boleh untuk kita diskusi di sini teman-teman. Oke, thank you Kak Dian. Wah, materinya bener-bener daging banget sini. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau nanya ya, atau lewat komentar juga nggak apa-apa. Yuk, tanya. Kalau bisa on cam ya teman-teman. Yuk teman-teman boleh banget.
Kalau ada yang malu buat tanya langsung lewat komentar nggak apa-apa. Oh, Kak ada yang mau nanya, tapi lewat dari WhatsApp. Boleh-boleh. Eh, Bentar, pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana mendapatkan ide bisnis yang bagus untuk lomba. Oke, Terus aku izin. Oh, ada lagi. Boleh-boleh. ada lagi satu lagi. Yang kedua yaitu bagaimana cara menyusun latar belakang yang bagus? Apakah perlu data kualitatif dan kuantitatif serta primer dan sekunder? Buset, kayak skripsian gitu Kak. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya, nanti Boleh baru pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan gimana cara kita dapetin ide bagus. dari Kak Zaki Kak, Gimana gimana? dari Kak Zaki. Oh iya, dari Kak Zaki ya. Gimana cara kita dapetin ide yang bagus? Sebenarnya di era saat ini tuh bakal susah banget kalau kita dapetin ide yang benar-benar baru. Jadi rata-rata ide yang ada itu ide yang emang ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi eh, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah bagaimana kita menjadi pembeda dan membedakan ide kita dengan yang lain. Jangan sampai amati, tiru, plek ketik plek. Jadi sama banget dengan bisnis yang udah apa namanya, yang udah ada. Jadi kita harus tahu apakah yang menjadi kekurangan dari bisnis orang lain yang bisa kita ambil alih dan kita jadikan sebuah bisnis lain. Dan itu tadi yang aku sampaikan juga, cara melihat bisnis yang bagus bagus apa enggak itu bukan dari diri kita, tapi dari diri orang lain. Bayang biasanya kalau aku sendiri ya, kalau aku tuh sebelum menjalani membuat proposal bisnis, aku langsung tanyain dulu ke teman-teman aku, ke 2, 3 orang yang memang dia udah paham, misal bisnis aku terkait dengan, ekonomi syariah gitu ya. Ya aku tanyain ke teman aku ekonomi syariah, aku validasi dulu sebelum nanti aku jalankan. Supaya apa? Supaya nantinya, ketika aku udah jalan, di tengah jalan itu nggak tiba-tiba selesai dan putus karena nggak linear gitu. Jadi sebelum itu kita penting banget untuk memvalidasi dulu ide kita ke orang-orang yang emang udah kita percaya atau mungkin orang-orang yang emang punya background di situ. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Jadi di sisi lain kita juga harus lihat bisnis ini sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan. Kalau kita melihat sebuah permasalahan itu eh, itu sebuah hal yang baik, tapi kalau kita melihat dari sebuah kebutuhan, kan itu kebutuhan ya teman. Kebutuhan itu kan harus terpenuhi. Jadi orang-orang bakal beli karena mereka butuh, bukan karena mereka ingin gitu. Oke, buat pertanyaan kedua, aku ulang ya Kak. Ada 3 pertanyaan, tadi 2 lagi Kak. Ntar dulu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyusun latar belakang yang bagus? Apakah perlu data kualitatif dan kuantitatif, serta primer dan sekunder? Eh terkait dengan itu ya, bagaimana cara menyusun latar belakang yang bagus, apakah perlu data kualitatif atau kuantitatif serta primer dan sekunder. Nah, sebenarnya latar belakang itu juga menjadi faktor yang membuat kita bakal lanjut tahap selanjutnya apa enggak. Penggunaan data itu penting supaya kita membuat latar belakang itu bukan berdasarkan opini kita, tapi berdasarkan dengan data yang ada, baik itu data primer atau data sekunder. Sehingga nantinya eh, POV aku sebagai juri
aku ngelihat, oh ternyata ini anak benar-benar riset ya, oh ternyata, data-data yang ada di sini itu benar-benar ada dan real, bukan data settingan. Dan di sisi lain, kita bisa melakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Entah itu misal, kita bakal melakukan digitalisasi digitalisasi UMKM. Ya kita tanyakan, kalau kualitatif, kita tanyakan ke beberapa UMKM, misal kita ambil contoh di kota Surabaya. Ya kita tanyakan minimal 30 kalau wawancara itu at least 5 lah ya, 5 UMKM di kota Surabaya terkait dengan, kira-kira digitalisasi apa aja yang udah dilakukan gitu. Kalau kita melakukan survei di Google Form, data validnya itu 35 responden, sehingga, kita tahu apakah, eee, digitalisasi UMKM udah dijalankan apa belum. Sehingga, 35 responden itu bisa kita simpulkan jadi satu hal yang memang, linear dengan bisnis kita gitu. Jadi memang penggunaan data primer sekunder itu penting, atau kualitatif kuantitatif itu tergantung dengan, ide bisnis yang bakal kita jalankan nanti ke depannya. Kayak gitu teman-teman. Hmm, Nah, ini aku oke. ada pertanyaan juga ke aku ya, POV juri itu gimana sih kalau dalam lomba bisnis? Gitu. Nah, Ya, dari aku yang udah pernah lomba, juriin di UGM, terus kemarin di UNESA, sama di UM, sama di beberapa kampus lain juga, eee, kalau aku lebih ngelihat realistis bisnisnya seperti apa, supaya nantinya, ketika bisnis ini dijalankan, benar-benar berjalan, sebenarnya preferensi setiap juri itu berbeda. Tapi kalau dari aku pribadi, aku ngelihat bisnis plan ini sebagai rancangan bisnis yang memang nantinya bakal dijalankan, bukan rancangan bisnis yang memang nanti tidak akan dijalankan, gitu. Karena rancangan bisnis ini nantinya juga akan menjadi sebuah bisnis. Jadi kalau ini nggak realistis, ya aku nggak bisa dong menjadikan tim ini sebagai juara karena, wah dari sistem keuangannya aja ini nggak jelas, ini nggak akuntabel, ini nggak nggak apa ya, nggak realistis lah. Ini lagi-lagi yang aku bahas realistis karena yang namanya planning di otak kita itu pasti banyak banget. Tapi apa yang terjadi nantinya di lapangan sebagai kita seorang pebisnis, ya itu yang berbeda gitu. Karena aku sendiri udah membuat sebuah startup yang udah berjalan selama 3 tahun ini, dan ternyata wah aku membuat planning dari A, B, C, D, E, F, G, sampai Z pun ketika aku melakukan eksekusi di lapangan, ternyata sangat-sangat jauh berbeda teman-teman. Jadi eksekusi di lapangan itu bisa aja meleset dengan apa yang udah kita planningkan. Karena memang planning itu dibuat untuk sebagai patokan kita supaya kita punya rencana untuk melakukan aktivitas di bisnis kita. Tapi belum semua belum tentu semua planning yang udah kita tentukan itu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kayak gitu teman-teman. Jadi, kan memang setiap kompetisi itu punya apa ya, punya preferensi penilaian masing-masing ya. Kadang misal, eee, sesuai dengan tema 10%, terus, sesuai, realistisnya 20%. Jadi tergantung dengan penyelenggara masing-masing juga gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sebagai juri, aku melihatnya, wah ini bisnis nggak realistis, jadi kayaknya ini nggak bakal lanjut nih gitu. Aku gitu, karena aku melihat secara di lapangan seperti apa nantinya. Kayak gitu teman-teman. oke. Makasih Kak Ferdia. Oke. Dari teman-teman dari sini nggak ada yang mau nanya. Masa nggak ada yang mau nanya? Nggak apa-apa lewat komentar aja kalau misal malu buat tanya langsung. Ayo.
Kalau nggak mau nanya, aku deh yang nanya, Kak. Eh, komentar ya. Dari Ayu. Nah, ini Ayu dari ini ya, eh SMA aku ya. Wah, thank you banget Ayu udah join dan tanya juga eh sebenarnya untuk tampilan BMC yang menarik apakah diperlukan? Apakah bisa menarik menarik para juri? Nah, eh biasanya memang ada beberapa universitas atau penyelenggara yang memang memberikan template untuk entah itu proposal bisnisnya atau mungkin template BMC-nya. Tapi di sisi lain ada juga yang memang mereka nggak ada template-nya. Mereka membebaskan kita. Dan itu yang membuat kita jadi eh, perlu kreatif gitu. Karena ibaratnya nih teman-teman, eh, kita kita melihat dari persepsi di mana ini ya nggak ada template-nya ya untuk penyelenggaranya, template proposal bisnis sampai BMC. Kalau kita kalau kita di dalam sebuah kantor ada tumpukan kertas yang ada di depan meja kita, kertasnya putih semua, pasti teman-teman bakal milih dari yang paling atas ke yang paling bawah gitu. Tapi kalau teman-teman di tumpukan kertas itu melihat, wah ada satu warna berbeda itu warnanya biru misal. Jadi aku bakal milih yang warna biru dulu dibandingkan yang warna lain karena ini beda gitu. Analoginya seperti itu teman-teman. Bentar, aku ambil charger dulu. Mau mati laptopku. Iya, Oke, Kak. thank you. Aku izin Lagi lanjut ya. Ya gitu teman-teman. Kalau emang kreativitas itu misalnya dari covernya aja ya, kita bisa ngelihat, oh ternyata cover dia berbeda gitu. Itu yang ngebuat Dewan Juri langsung terfokus sama satu hal itu dibandingkan dengan proposal-proposal yang memang semuanya sama. Wah, depannya logo-logo semua. Tapi yang satu depannya logo, tapi ada warna yang berbeda gitu dibandingkan warna yang lainnya. Gitu. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Mumpung em, masih. ada satu lagi nih. Pertanyaannya, Boleh-boleh. bagaimana cara membuat strategi marketing yang bagus? Oke, sama-sama Ayu. Oh ya, pertanyaan selanjutnya ya. Terkait dengan pembuatan strategi marketing. Sebenarnya kalau kita melihat strategi marketing itu banyak banget modelnya. Kebetulan aku juga certified digital marketing BNSP. Jadi kalau belum tahu sertifikat digital marketing itu digunakan untuk kita sertifikat kompetensi lah supaya uh, sebuah perusahaan itu tahu kita tuh berkompeten di bidang itu. Dan kebetulan aku punya sertifikat di digital marketing. Nah kita kalau kita kupas lebih luas ya, bagaimana proses digital marketing itu sendiri. Di sini aku fokusnya di digital marketing ya. Kalau kita ngebahas strategi marketing ya, karena digital marketing juga salah satu strategi marketing juga gitu. Dan sekarang memang lagi gencar-gencarnya dijalankan. Nah, kalau dari digital marketing sendiri, kita harus tahu tren yang ada. Jadi kita harus riset. Itu biasanya risetnya di Google Trend. Jadi misal teman-teman bisnisnya di bidang fashion. Jadi teman-teman juga harus tahu, oh kira-kira tren fashion saat ini itu seperti apa gitu. Dan itu jadi di Google Google
tren itu ada klasifikasinya. Misal kita cari keyword-nya fashion, lokasinya di mana, itu bakal tahu pengelompokannya, wah ternyata datanya segini segini segini. Nah dari itu kalian bisa ngeriset, kalian bisa menentukan data dan kalian bisa dapat data di situ, kalian bisa langsung, olah data itu untuk menjadi strategi marketing yang kalian jalankan. Contoh misalnya, kalian bakal ngebuat campaign terkait dengan fashion. Contoh, aku ngebuat brand minimalis yang memang itu di kota Malang belum ada gitu kan. Dan itu, wah gimana caranya aku bisa ngebuat orang-orang yang ada di Malang ini aware dan tahu kalau ada brand minimalis yang memang baru dan ini bakal, eee, jadi brand yang memang minimalis pertama di Kota Malang gitu, karena memang semuanya brand itu rata-rata, berbeda-beda gitu kan. Dan di sini, yang mau aku buat adalah aku pengen buat campaign terkait dengan minimalis, style. Ya, itu juga jadi salah satu strategi marketing karena campaign itu saat ini yang memang paling apa ya, paling gencar dan paling sukses itu campaign sih temen, karena memang itu dijalankan di sosial media, rata-rata emang campaign-nya secara online ya di sosial media, tapi di sisi lain kita bisa melaksanakan campaign secara offline juga, tapi memang lebih, banyak di sosial media supaya itu lebih efisien, lebih gampang juga nantinya. Jadi itu sih teman-teman, terkait itu, terkait dengan strategi marketing, satunya digital marketing, gitu. Oke, ada dari Ci siapa nih? Ada dari Cika Natu. Hai Kak, aku ingin bertanya langkah awal yang melakukan mahasiswa untuk mahasiswa baru. Nah ini nih, mahasiswa baru ya, dulu aku juga kayak teman-teman kok, aku jadi mahasiswa baru yang bahkan belum ospek aku udah ikut lomba dan di situ aku belajar banyak hal, satunya adalah sebuah kekalahan, yang di mana sebuah kekalahan itu mengajarkan aku jadi lebih ini ya, lebih berani lagi untuk ikutin lomba-lomba selanjutnya. Karena aku ospek itu bulan aku ospek itu bulan 8 tapi bulan 7 aku udah ikut lomba dan itu secara offline. Terus bulan bulan 9-nya aku udah ikut lomba juga secara offline di FEBUB waktu itu teman-teman. Jadi, tipsnya adalah yang penting berani nyoba dulu aja, karena nggak semua mahasiswa baru itu berani nyoba. Dan di sini, yang pengen aku tekanin adalah, nggak apa-apa teman-teman, nggak semua langkah awal kita itu harus berhasil kok. Aku dulu ikut first time lomba di mahasiswa ya. Kalau SMA aku udah lumayan sering, tapi di mahasiswa baru aku first time lomba di FEB masuk 10 besar dan aku salah satu-satunya tim yang mahasiswa baru karena yang lain itu semester 3, semester 5 dan di situ aku belajar belajar banyak hal. Yang pertama, oh ternyata begini loh kompetisi di lingkup mahasiswa yang lebih besar ternyata persaingannya susah banget teman-teman memang. Makanya kita harus tahu trik gimana kita bisa lolos secara uh, secara perusahaan bisnis kita gitu. Karena kalau kita membandingkan antara kompetisi di SMA dan juga mahasiswa, wah SMA itu paling pendaftarnya 50-100 doang. Tapi kalau mahasiswa bisa sampai 250 tim. Bahkan pernah ada di salah satu kompetisi ya. Kompetisinya dari Undip kalau nggak salah. Namanya KSE Undip. Tapi bisnis competition juga. Pendaftarnya sampai 1.000 teman-teman. Bisa dibayangin. Pendaftar 1.000 diambil 3 juara aja dan 10 besar masuk finalis. Jadi presentasinya 0, sekian gitu untuk juara saja gitu kan. Dan untuk masuk finalis aja 1:100. Itu yang perlu kalian ingat lagi yaitu nggak apa-apa buat ikut terus aja kompetisi. Karena jujur aku udah total aku jadi aku setiap kompetisi itu aku tracking ada sekitar 60-an kompetisi aku gagal. Bentar, aku coba cross check lagi ya. Jadi aku coba cross check lagi.
Karena di situ aku jadi belajar juga, wah ternyata kekurangan ide bisnisku seperti ini, kekurangan ide bisnisku di bidang ini. Karena kalau nggak gitu ya aku nggak bakal tahu, aku nggak bakal ngevaluasi. Karena dari evaluasi itu aku belajar untuk bisa terus berkompetisi lagi. Ini aku nggak ngasih motivasi ya teman-teman, tapi cuma sharing aja ya. Bentar, di sisi lain aku juga, apa ya, ya total ada 69 kompetisi yang gagal aku ikutin selama mahasiswa, dan sekarang aku juga, eee, bayangin aja 69 kompetisi gagal, tapi di sisi lain aku baru menang sekitar 50-an gitu kan, 30, 50 lah. Jadi lebih banyak gagalnya dibandingkan menangnya, dan itu yang orang lain nggak tahu gitu. Emang orang lain cukup tahu kita menang aja gitu, orang lain nggak perlu kita tahu kita kalahnya kapan gitu kan. Yang penting ikut aja dulu, mau itu menang atau kalah, kalian belajar di situ, kalian berproses di situ gitu. Oke, waduh, dari Kak Surya ada pertanyaan, bagaimana cara membangun sebuah bisnis yang sukses dan bisa survive terutama di kondisi seperti ini? Unique value produk yang mana menjadi alasan orang membeli produk kita? Oke, Kak Surya. Wah, ini sebelumnya kenalin juga Kak Surya ini adalah mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Malang, teman-teman. Jadi kemarin aku, Mas Zaki, sama, Kak Surya ini juga di satu kompetisi yang sama. Kita berkompetisi bareng di sana. Jadi kita kita berlawan dan kita musuhan lah ibaratnya. Bahasa kasarnya kita musuhan. Kita merebutkan juara di situ dan tapi sampai sekarang kita masih temenan. Bahkan kita kenal awalnya pun di sana, aku sama Surya kenalnya di sana gitu kan. Dan di situ, wah itu yang membuat aku banyak belajar juga dari Surya, dari Mas Zaki juga. Nah, kalau kita ngebahas terkait dengan sustainable business, sebenarnya kita perlu melihat juga, mmm, melihat juga bagaimana bisnis ini bisa berkelanjutan lah ya, berkelanjutan di era saat ini. Karena, adaptasi itu juga penting teman-teman. Kita perlu mengadaptasi di era bisnis saat ini. Karena kalau kita nggak adaptasi, ya kita bakal runtuh, bisnis kita bakal berhenti gitu. Contohnya di startup aku. Startup aku itu di Startups namanya. Startups itu, di bidang jasa di PT, yang di mana, di situ emang waktu itu fokusnya aku di pelatihan bisnis. Wah ternyata saat ini pelatihan bisnis itu udah banyak teman-teman. Di situ aku langsung pivot tuh, aku adaptasi. Aku coba buat, eee, aku coba ubah arah bisnisnya dari yang awalnya hanya pelatihan bisnis, itu jadi mentoring, terus jadi, aku ngebuat kurikulum pendidikan untuk bisnis competition, yang di mana, wah ternyata banyak loh yang ngebeli itu. Jadinya, aku bisa lebih survive di situ. Terus terkait dengan unique value product, eee, kita harus tahu unique value product kita, supaya orang lain beli kita juga gitu kan, bener kata Mas Surya. Supaya kita bisa tahu unique value produk kita, ya kita harus compare sama produk lain. Karena kalau kita nggak bandingin sama produk lain, ya kita nggak tahu, wah ternyata produk, ibaratnya langsung langsung yang lebih jelas aja ya, HP ajalah kita compare, iPhone sama Android gitu. Apa sih yang menjadi unique value iPhone, apa yang menjadi unique value Android gitu. Orang membeli iPhone karena memang, stigma orang-orang, eee, iPhone itu handphone untuk orang-orang mewah gitu. Tapi selain fungsi dan juga isi-isi daleman dari iPhone juga memang, bagus gitu. Tapi sisi lain Android ini juga nggak kalah bagus loh, contohnya Samsung, contohnya yang baru nih Vivo V60 yang bisa teleskop zoom 60 kali lebih lebih di bisa di-zoom gitu kan. Jadi, kita harus compare-kan dengan produk lain supaya kita bisa tahu, apa sih yang menjadi pembeda, apa sih yang menjadi kekurangan bisnis orang lain, yang bisa kita jadiin unique value produk kita. Kayak gitu teman-teman. Mungkin, dari Mas Zaki nih, ada yang mau ditambahin barangkali? Dan ini ya teman-teman, kalau emang, mau diskusi lebih lanjut bisa DM di Instagram aku @ferdiansykusuma, PP-nya profilnya baru aku ganti, profilnya Pita ya. Oh,
Barangkali ada yang mau lewat DM. Mungkin dari aku cukup. Kalau mau diskusi bisa lebih lanjut di Instagram aja. Nanti dari teman-teman anak-anak adik-adik SMA aku, kita bisa mentoring lebih lanjut lagi aja di next Zoom. Dan kalau dari Mas Zaki ada yang mau disampaikan juga, boleh Mas, monggo Mas. Thank you ya Mas buat kesempatannya buat bisa diskusi bareng teman-teman di sini. Oke, makasih banyak buat Ferdian juga udah menyempatkan waktunya. Nah, teman-teman buat malam ini memang kita akan bahas terkait dengan bisnis plan akan banyak materi juga ke depannya seperti halnya tadi sempat disinggung sama Kak Ferdian untuk keuangan juga akan disampaikan secara berkala. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk terus pantengin Kriten News dan juga Great Indonesian Class karena kebetulan nanti juga kita akan materinya gantian juga di sini juga ada Kak Surya juga di sini. Jadi nanti pun juga kita akan bahas juga terkait dengan coding nanti dengan beliau. Nah, sebelum itu memang Kritanya sendiri adalah sebuah platform media non-profit teman-teman semuanya. Jadi kita di sini saling bersinergi. Itu juga terima kasih juga buat Mas Ferdian sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini dan juga buat Kak Rima juga buat malam hari ini. Terus juga nanti jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk share juga informasi ini ke teman-teman lain di kampusnya maupun di sekolahnya. Karena harapannya juga semakin banyak informasi yang ilmu yang mengalir juga tentu juga jadi amal jariah buat kita semua. Jadi teman-teman semuanya mohon bantuannya. Terus sebelum itu nanti bisa dibantu sama Karima untuk dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Oke, makasih Kak Zaki. Oke, dan terima kasih juga Kak Ferdian karena sudah menyempatkan sebagai pemateri dan materinya benar-benar daging banget. Makasih Kak. Oke teman-teman sebelum penutupan, saya Mas Ruhul Amri barangkali ada kesalahan dalam berbicara. Saya mohon maaf. eh kita salam dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya selesai yaitu dokumentasi. Teman-teman tolong on cam dulu ya. Ini buat dokumentasi yang bisa on cam yuk. Ayo on cam yuk. Sebentar aja, nggak apa-apa. Yuk teman-teman, nonton yuk. Oh iya, aku ralat ya teman-teman. Mas Surya ini Mapres Polinema, bukan UM. Sorry ya Mas Surya, aku lupa. Next next week bakal sama Mas Surya teman-teman kita bahas coding. Belajar coding tuh sama Mas Surya tuh. Nanti aku join juga yuk. Oke yuk, teman-teman on cam yuk, bisa yuk. Nah, ini ada Kak Ayu Putih, Kak Cika. Ayo yang lain, buat dokumentasi aja kok. Oke, kalau gitu langsung aja dokumentasi. Oke, teman-teman boleh post ya. Oke, yuk. Eh, Kak. Nah, oke. Ini kok pada hilang-hilang. Ayo yang on cam. Kayak kita Ambil. mulai ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah semua kan, Kak? Oke, Mana-mana. teman-teman. Makasih ya yang mau menyempatkan waktunya malam ini. Saya nggak bisa menyempatkan dari mananya. Saya bilang aja dari Sabang sampai Merauke. Oke, sebelumnya
Silakan yang mau keluar. Dan thank you ya Kak Ferdian, makasih sekali lagi. Sama-sama.